Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom. Damai di hati. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Kabar baik semua? Mari kasih senyum di kiri kanan saudara. Biar torang ini dalam minggu sengsara, jangan sampai tompe muka dapat lihat sengsara saudara. Biar cuma minggu tuh sengsara, ya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita bersyukur kita boleh ada di minggu sengsara yang ketiga dan diberikan tema hamba Tuhan menderita tetap melayani Allah. Amin. Angkat tangan yang hamba Tuhan. Dorang bingung, kita hamba Tuhan atau apa ini? Ya, saudara yang diberkati Tuhan bingung ini, kita hamba Tuhan atau hamba siapa ini saudara ya? Ada sini ya hamba iblis saudara? Ya, semua hamba Tuhan kan? Angkat tangan yang melayani Tuhan. Melayani Tuhan mana? Mas Adiki kan? Yang lain dah, yang melayani. Ya. Angkat tangan yang menderita saudara. Oh, semua banyak. Ada yang menderita ini saudara ya, puji Tuhan ya. Bingung ini, menderita atau nyanda ini saudara ya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, angkat tangan hamba Tuhan yang menderita tetap melayani Tuhan. Oh, haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan saudara ya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kata menderita ini tidak asing lagi bagi kita saudara. Karena mungkin kita pernah mengalaminya, atau mungkin kita sementara mengalami penderitaan ini. Nah Bapak Ibu Saudara, menderita ini apa? Menderita ini berarti menanggung sesuatu yang tidak menyenangkan. Apa? Menanggung sesuatu yang tidak menyenangkan, itu menderita saudara. Ada sini yang menanggung sesuatu yang tidak menyenangkan? Ada? Misalnya contoh saudara ya, Usi menanggung penyakit AU. Apa tuh AU saudara? Angkatan udara. Asam urat. Nah itu sesuatu yang tidak menyenangkan saudara. Nah itu menderita. Makanya orang kalau sakit saudara menderita, betul atau nyanda? Ya. Sedang orang anfal mah, aduh rasa menderita sekali, sakit sekali saudara. Makanya orang kalau lagi sakit dia lagi menderita saudara. Ya, makanya orang kalau sakit kompimol berarti dia yang menderita saudara ya. Ya, pendeta masuk kok nih boleh pimol biar sakit, boleh jurang 1-2 kali saudara ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menderita itu tidak menyenangkan. Ya, karena kalau menyenangkan itu bukan penderitaan. Sebab penderitaan itu adalah suatu keadaan yang menyedihkan. Itu penderitaan saudara-saudara. Nah, mungkin jadi pertanyaan kepada kita, kenapa kita harus menderita? Kenapa saudara? Ya, kalau Paulus bilang begini, kamu dipanggil bukan hanya percaya kepada Kristus, tapi juga menderita untuk Dia. Kenapa kita harus menderita? Karena Kristus lebih dulu menderita saudara. Dan hal ini diceritakan dalam bagian firman yang kita baca dalam kitab Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai 53 ayat 12. Nah saudara yang diberkati Tuhan, ini pasal ini adalah pasal yang paling istimewa di antara segala pasal yang memberitakan tentang hamba Tuhan saudara. Karena ini pasal yang sangat jelas dan lengkap, menceritakan tentang apa yang akan terjadi kemudian digenapi dalam perjanjian baru. Bapak Ibu Saudara, ya.
Karena bagian ini merupakan nubuatan dalam kitab Yesaya dan tergenapi sesudah 700 tahun. Bayangkan saudara, 700 tahun firman ini baru digenapi. Ya, luar biasa saudara. Makanya Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jangan pernah meragukan otoritas firman Tuhan. Jangan pernah ragu dengan firman saudara. Makanya kalau Tuhan sudah berfirman, itu pasti digenapi saudara. Ya, Tuhan kalau sudah berfirman, firman Tuhan itu ya dan amin. Amin. Makanya tuh mesti percaya firman saudara. Jangan percaya apa yang orang bilang. Orang mesti percaya firman. Ya, karena firman ini akan menuntun kita. Firman ini yang akan menyertai kita, mengarahkan kita saudara. Makanya orang kalau baca firman, ya firman ini cuma baca dengar kong lalu begitu saja. Tapi mesti jadi rema, mesti hidup di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Nah saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita meneliti isi Yesaya ini saudara, sebenarnya susunannya sangat gampang. Kalau para ahli PL itu mengatakan kitab Yesaya ini dibagi dalam 3 bagian. Proto Yesaya, Deutero Yesaya, dan Trito Yesaya. Tapi saudara, ya kalau kita membaca dengan teliti kitab ini, sebenarnya kitab ini gampang untuk diingat ya. Karena saudara, Yesaya ini dibagi dalam 2 bagian. Seperti halnya torampe Alkitab ini ada 66 kitab. Yesaya juga itu ada 66 pasal. Ya. Dan 66 kitab dalam perjanjian lama itu ada 39 kitab. Nah, 39 kitab ini menceritakan tentang hukum Taurat dan penghukuman atas orang-orang yang melanggarnya. Kemudian dalam perjanjian baru tersisa berapa? 27 kitab. Dan 27 kitab ini memberitakan tentang anugerah Allah dan keselamatan. Kalau orang baca kitab Yesaya itu sama saudara. Ya, 66 pasal itu dibagi 2. Pasal 1 sampai pasal 39 terutama itu bicara tentang penghukuman umat pilihan Tuhan karena ketidaksetiaan mereka pada hukum Taurat. Dan kemudian di 27 pasal berikutnya itu memberitakan tentang anugerah Allah dan keselamatan yang akan datang. Makanya Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ke-27 pasal ini adalah suatu syair. Makanya kalau tong baca ini, kontong cuma baca begitu nyak sedap mau dengar saudara. Karena ini syair. Ya. Ini syair. 27 pasal berikut adalah suatu syair tentang siapa? Tentang Al-Masih, tentang juru selamat, tentang Kristus yang akan datang untuk menyelamatkan dunia. Makanya tadi saya katakan, ini tergenapi ketika 700 tahun kemudian saudara, waktu Kristus datang. Makanya Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bagian yang kita baca ini tentang hamba Tuhan yang menderita, sebenarnya ini menunjuk kepada Yesus Kristus. Ya, sekalipun masih ada perdebatan tentang siapa hamba Tuhan yang dimaksud dalam kitab Yesaya ini. Karena ada beberapa bagian yang disebutkan Yesaya bahwa hamba Tuhan itu adalah umat Israel, bangsa Israel. Bahkan Yesaya juga pernah bilang bahwa dia adalah hamba Tuhan. Tetapi kalau kita baca bagian ini, itu sangat jelas dan lengkap bahwa hamba Tuhan yang dimaksudkan dalam bagian ini tidak bicara tentang bangsa, tapi ini bicara tentang seorang oknum, seorang tokoh sejarah yang sampai saat ini kita hormati, yaitu Yesus Kristus yang datang untuk menebus dosa-dosa kita saudara. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari hamba Tuhan yang menderita ini? Yakni Yesus Kristus. Yang pertama saudara, hamba Tuhan ini menderita
tanpa bersalah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, adakah di antara kita yang pernah menderita tanpa bersalah? Kita nyak bikin kesalahan, mari kita menderita. Ada ndak? Ada? Pernah alami saudara? Bagaimana DP rasa? Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau menderita karena bersalah itu wajar. Kita menderita karena ini tapi kesalahan, itu wajar saudara. Tapi kalau menderita karena tidak bersalah, itu luar biasa. Makanya Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau orang membaca bagian firman Tuhan ini, di ayat 9, itu firman Tuhan bilang begini. Dikatakan di bagian terakhir ya, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hamba Tuhan ini, Yesus Kristus, dia menderita tanpa bersalah. Dia menderita tanpa melakukan kejahatan. Kalau di 1 Petrus 2 itu lebih jelas. Di situ Petrus bilang begini, mengutip bagian Yesaya 53, Petrus bilang begini saudara, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus sepanjang hidupnya ia tidak melakukan dosa. Garis bawahi ya, Yesus sepanjang hidupnya dia tidak melakukan dosa, tapi dia harus menderita. Beda dengan torang. Torang setiap hari bikin dosa, makanya jangan heran kalau torang menderita saudara. Tapi Yesus sepanjang hidupnya dia tidak melakukan dosa, tapi dia harus menderita. Dan saudara, penderitaannya ini bukan karena dia berdosa, tapi karena menanggung dosa kita. Ya, itu di ayat 4, ayat 5 dikatakan penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Di ayat 5, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, itu nyandak gampang mau tanggung orang pe kesalahan. Ya, nyandak gampang. Ada sini yang bersedia tanggung orang pe salah? Ada kira-kira? Serang cuma tak bawa-bawa orang pe nama tong so nafsu. Ngana yang bahugil ngana bawa-bawa tapi nama. Tuh saudara, serang cuma mau bawa-bawa tong pe nama tong so marah. Apalagi tong mau tanggung DP salah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus tidak hanya menanggung orang pedosa, tapi dia mau mati untuk menebus kita dari dosa. Itu jelas Alkitab bilang di ayat 8. Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan ayat 9, sekalipun dan di ayat yang ke-9, orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Jelas ini saudara. Ya, ini tergenapi. Yesus tersalib di antara pemberontak-pemberontak. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Yesus mau mati untuk menebus dosa umat manusia. Jadi pertanyaan bagi kita, adakah yang mau mati untuk kita? Ada saudara? Ada orang lain mau mati for kita? Pena rela mati untuk kita? Ibu Daken rela mati untuk kita? Saudara, kalau Paulus bahasa di dalam kitab Roma, Paulus bilang begini di Roma 5 ayat 7. Nanti baca di rumah saudara. Paulus bilang begini, sebab tidak mudah seseorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Ya, untuk orang baik kata ada orang yang berani mati saudara. Tapi Kristus rela mati untuk kita
bukan karena orang baik, saudara. Bukan karena orang baik, apalagi benar. Tidak. Tapi Kristus mati untuk kita karena orang ini orang berdosa. Bayangkan, saudara. Ya, Kristus mati untuk kita karena kita melakukan kejahatan, kita pemberontak, tapi Kristus mau mati untuk kita, saudara. Kristus harus menderita tanpa bersalah. Dan Alkitab bilang, tipu tidak ada di dalam mulutnya. Apa ini kaitan menderita dengan tipu ini, saudara? Ya, nah Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ingat tuh cerita Petrus waktu Yesus dapat tangkap. Ngana tuh DP murid, ngana tuh Petrus, bukan kita patro. Petrus lain, saudara ya. Dia apa? Nyangkal, paleo dia. Karena apa? Semua dapat hukum. Begitu orang, saudara ya. Untuk menghindari penderitaan, kadang orang jabaleo. Untuk menghindari penderitaan, kadang orang berbohong. Tapi Yesus tidak ada tipu di dalam mulutnya. Saudara yang diberkati Tuhan, ada juga orang ya berbohong menghindari penderitaan, tapi ada juga yang berbohong memanfaatkan penderitaan. Contoh, saudara, tolong akan kok pak kita, kenapa kok kita mau bayar anak ke sekolah? Tuh, manfaatkan tuh penderitaan. Oh kesian, aku kasih ke sana ikat deh. Bukan udah bayar sekolah, kenapa dia beli tas, saudara ya? Dia memanfaatkan itu penderitaan. Mari kok kasih akan doi. Kenapa kok kita mau beli DP buku? Minta dia bayar istadana, saudara ya? Dia manfaatkan tuh penderitaan. Ini bahaya ini, saudara. Itu orang kalau menghindari penderitaan kadang putar balik, saudara ya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada juga yang cari dana tuh, jual kacang pakai nama gereja. Berapa kali kita temukan begitu, saudara? Sudah proposal, padahal leo semua, saudara. Ya, kalau kau cari dana aja bawa nama gereja, saudara. Ada yang begitu, Bapak Ibu Saudara. Hati-hati, saudara ya. Biar so menderita, jangan japa putar balik. Kage mulu ini tak tinggal di pintu sorga, saudara. Ya, jangan sampai tak tinggal. Amin. Karena kalau tak tinggal, bagaimana kita orang punya ada mulu di sorga, saudara? Kau setengah tempe pembaca cerita ini, kau mulu tak tinggal, saudara. Aduh. Jadi orang mesti jujur. Ya, tidak ada tipu dalam mulut. Jadi orang mesti jujur. Orang percaya harus mengajari integritas. Gereja harus mengajarkan integritas. Karena di masa kini, saudara, di mana-mana ada banyak orang kehilangan integritas. Betul atau nyanda? Ya. Ada istri tidak jujur kepada suami. Begitu juga sebaliknya. Suami tidak jujur kepada istri. Ya. Perselingkuhan di mana-mana, saudara. Waduh. Kalau jauh buka FB, mangkate bini dapariki papelakor dengan pai tua. Mangkate itu terus. Sunyana ada barang lain di medsos-medsos ini, saudara. Perselingkuhan kayaknya sudah jadi hal tabu, hal biasa, saudara. Padahal itu abmoral. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ini beberapa waktu ini kan tuh banjir, longsor ya. Kayak akan di FB dong bilang, kasih pulang di orang pebini, di orang pelaki, saudara. So ngoni-ngoni ini tuh bikin banjir dan bikin tanah. Tapi bilang, aduh, parat lah dia ini, saudara ya. Bayangkan, saudara, karena memang begini fakta. Ya ini realita, saudara. Kacau dunia ini, saudara. Makanya integritas itu, kejujuran itu harus dimulai dalam gereja. No, kalau orang gereja sebenarnya jujur, mau jadi apa dunia ini, saudara? Kejujuran, integritas harus mulai dari dalam gereja. Ya, contoh, kalau hitung derma, hitung baik-baik, saudara. Amin. Hitung baik-baik. Jangan sampai ada takor 5.000, takor 10.000, saudara. Ya, atau jangan sampai orang tukar derma, DP doi basarnya ada, mar DP doi kecil tong so isi di tas. Nah ini bahaya
saudara. Nyanda di sini nyanda. Lain but ini saudara ya. Nyanda. Tak bilang ini di mana-mana saudara ya. Saudara berdosa ya. Berdosa saudara. Ini doi basambayang ini saudara. Betul atau nyanda? Ya. Ini doi dah sambayang ini nih di kotak-kotak ini. Kok ini ada sambayang ini? Bukan dah duduk, pakai DP berdiri le saudara. Tahu toh kalau bilang berdiri? No, kalau gubernur datang undang berdiri itu tanda penghormatan. Jadi ini persembahan ini bukan cuma doa syafaat, semua duduk saudara. Ya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya itu Kang orang petugas, ya. Kalau habis hitung derma jangan lupa store. Amin. Diaken so store. Jangan jatahang jangan jatahang. Bukan tong pedoi itu dia, jemaat pedoi itu dia saudara. Tuhan pedoi. Store. Jangan terlalu lama jatahang di rumah saudara ya. Mau 3 minggu, 4 minggu, ada yang 1 tahun saudara. Oh Tuhan. Ya. Semoga dia yang tak pakai. Amin. Yang pakai doi saudara. Ya, jujur. Berintegritas. Belajar dari Kristus. Sekalipun dia menderita, tidak ada tipu di dalam mulutnya saudara. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, yang kedua, menderita dengan sabar. Ada orang sabar di sini? Nyanda ada. Pulang jauh saudara. Ulang, ada orang sabar. Yang lain bingung kita sabar atau nyanda ini, ya. Saudara, Alkitab bilang begini, ia dihina. Ia sangat dihina, saudara. Dia dianiaya. Dihina itu diejek, saudara. Ya. Ada tuh tapi cerita tuh adik gara-gara tanta godek body kontainer tuh, tanta godek body kontainer. Ya. Tanta sunapsu pun tanta sambar pada tak bilang teh papa, bilang pengen papa kontainer dah sambar saudara ya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Yesus itu dihina, ya. Bahkan kalau orang baca Perjanjian Baru, waktu dia tersalib, saudara, apa itu orang bilang begini pada dia? Turun, jika engkau anak Allah, turun dan selamatkan dirimu. Bayangkan, saudara, baile Yesus bukan kita, ya. Barani kita mau berdoa, Bapa, izinkan aku 5 menit turun, tak kipas semua berdoa di saudara. Untuk bayi Yesus, saudara, ya. Orang kalau dihina, kira-kira tuh mau berdoa apa orang itu? Ya, kira-kira saudara, kira-kira aja dulu, ya. Kalau orang ada menjelek-jelekan empat orang, kira-kira orang mau berdoa atau orang? Atau tuh kutuk-kutuk saudara? Cuma 2 kok, kalau bukan berdoa kutuk saudara, ya. Pas tuh dapat tahu dia cerita jahat saudara, aduh, bukan main dia, tara kasih akan ubi, kasih akan bete, dia cerita-cerita ke kita, memang dia tuh dia, ya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat menderita, waktu Yesus dihina, dia nyak balas saudara, ya. Makanya kalau orang menderita, sabar, bilang kiri kanan sabar. Patako ini bukan tuh lain. Ya, sabar. Sabar menderita, saudara. Kalau ada pergumulan, persoalan, sabar. Jangan sama dengan tuh lain-lain. Bicari jembatan kok lomba-lomba, saudara. Jangan, saudara, jangan ya. Jangan. Sabar, karena tidak ada orang mati dengan sabar. Tidak, ya. Malahan orang sabar itu godek terus dia, saudara. Amin. Nyanda pendeta makan hati, ya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, orang sabar itu orang yang tahan. Apa? Tahan. Semua ini tahan. Tahan nunggu nih kalau pimol boleh.
bener jam-jam. Kita mau khotbah sampai jam 2 ini saudara ya. Pasnya ada lonceng begini, nyapa apa? Ya. Tadi tunggu-tunggu lonceng, putus kote lonceng saudara. Putus kau Pak Pastor? Bayangkan saudara, deng tali lonceng gereja putus. Karena apa? Banyak jemaatku mabal saudara. Kurang panggil, napa ngoni lonceng seputus? Kurang tunggu-tunggu lonceng, ada lonceng. Jangan tahu oras ibadah datang yang kurang tunggu-tunggu lonceng saudara ya. Mar Pak Pastor backing tuh lonceng itu ya. Supaya berikut ada lonceng. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tahan menghadapi cobaan. Orang sabar itu adalah orang yang tahan menghadapi cobaan. Aduh, Pak tua lepe Pak mabo, kok mau tidur le begini mama depe bobo dan minta ampun. Tahan, amin. Bapak-bapak sudah tawa ini saudara ya. Waduh, mai tua bilang anak tidur sendiri sini ngape bobo, kayak mati orang ya. Ibu-ibu pernah cium bapak bobo begitu? Tahan, engkau yang memilihnya, saudara. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau hari ini torang masih bertahan, berarti torang orang yang sabar. Amin. Mungkin ada tompe suami sakit, torang pe istri sakit, torang harus urus, sabar. Tahan saudara, amin. Karena orang sabar itu pasti diberkati oleh Tuhan. Amsal bilang, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saudara yang diberkati Tuhan, pada waktu Yesus di ayat 7 Alkitab bilang begini, dia dianiaya tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Saudara, bayangkan dia diam, silent, diam saudara. Ya, ketika dihina, diejek, dianiaya, dia diam, nyandak balas saudara. Ya, diam berarti tidak balas. Makanya kalau ada orang menghina kita, diam jo. Amin. Oh jangan pendeta, ya, ya. Saudara, kalau ada orang yang menjelek-jelekan kita, menjatuhkan kita, membuat nama kita menjadi tidak baik, jangan balas. Apa saudara? Jangan balas. Ya, tatawa saya coba dia saudara ya. Itu tuh istilah bilang anjing menggonggong kafilah. Kafilah bawale. Kafilah berlalu putih. Anjing menggonggong kafilah berlalu. No, kalau dia dusu terus, kalau dia kakau. Kira-kira bagaimana orang saudara? Ya, tuh anjing ini nggak berhenti menggonggong ini. Tetap diam, jangan balas. RW dia. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau anjing menggonggong, kasih makan pada dia. Amin. Nggak ada amin ini. Amin. Jangan balas jahat dengan jahat saudara. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ya, kalau saat ini kita sementara menderita, sedang bergumul, sabar menderita. Kalau ada orang yang menyakiti kita, mengecewakan kita, jangan balas, diam. Karena pembalasan itu Tuhan pihak. Tetap bertahan dalam situasi apapun, karena orang yang bertahan akan beroleh selamat. Orang yang bertahan sampai kesudahan akan beroleh selamat saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Yesus Kristus menderita untuk keselamatan orang percaya. Kristus menahan penderitaan supaya kita diselamatkan. Alkitab bilang di ayat 11, hambaku yang benar akan membenarkan banyak orang. Bagaimana bisa saudara seorang benar di hadapan Allah,
Bagaimana bisa orang yang tidak benar dibenarkan di hadapan Allah? Bagaimana saudara? Kita tidak benar, tapi kita dibenarkan di hadapan Allah. Bagaimana caranya? Itu saudara ada dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Firman Tuhan bilang, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Hanya di dalam Yesus kita dibenarkan saudara. Makanya jaga baik-baik torang pe iman. Jangan sampai torang di luar Yesus. Anak-anak muda yang hadir hari ini, ya mana anak-anak muda angkat tangan? Ya anak-anak muda yang hadir hari ini. Ya kalau batona tanya dulu dia gereja mana saudara. Jangan so cinta saudara. Akhirnya apa? Angkat kaki saudara. Hati-hati ya. Jaga tuh iman saudara. Ya, setiap minggu pegang Alkitab, pergi ibadah, coba pindah dia. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, jaga iman kita, jaga kepercayaan kita. Yesus bilang apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus kunci keselamatan, karena dia juru selamat kita. Nyanda ada juru selamat lain saudara-saudara, cuma Yesus. Makanya ayat 11 tadi bilang, hambaku yang benar akan membenarkan banyak orang. Catat saudara, banyak orang, bukan semua orang. Ya, siapa bukan semua orang? Kenapa Alkitab cuma bilang banyak orang, bukan semua orang? Karena bukan semua orang percaya kepada Kristus. Nyanda semua orang percaya kepada Kristus saudara. Makanya Yohanes 3 ayat 16 bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hanya orang yang percaya saudara. Pas dengan pembacaan, hambaku yang benar akan membenarkan banyak orang, bukan semua orang saudara. Karena hanya orang yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal saudara. Ya, amin. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, dia menderita supaya kita mati terhadap dosa. Dia menanggung penderitaan bukan untuk memberikan kita kekayaan, memberikan kita harta atau popularitas, tapi dia memberikan keselamatan dan kehidupan yang kekal bagi kita semua. Makanya sampai hari ini, apapun keadaan kita, tetap semangat, tetap hidup dalam Tuhan, tetap layani Tuhan, karena dia berperkara di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin.